Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Pada pertemuan tadi tasyrik kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memandu kalian semua dalam materi gejala-gejala tasyrik pada masa mukolidun serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangnya. Sebelumnya, apa sih mukolidun itu? Mukolid adalah orang umum yang tidak mempelajari Alkitab dan Al-Sunnah sehingga menjadikan mereka ahli untuk beristinbat. Apabila mendapat suatu peristiwa, maka mereka akan datang kepada seorang faqih di negeri mereka untuk meminta fatwa. Adanya tasyrik pada masa mukolidun disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor sosial. Pada masa itu, banyak orang-orang yang meremehkan terhadap hukum taklid, sehingga mereka dengan begitu saja melaksanakan taklid tanpa memikirkan hukum taklid itu sendiri. Nah, taklid sendiri adalah menerima hukum-hukum dari imam tertentu dan menganggap pendapatnya seolah syari' yang wajib diikuti oleh orang yang bertaklid. Sedangkan hukum taklid sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah taklid yang diharamkan, yang kedua adalah taklid yang diperbolehkan, dan yang ketiga adalah taklid yang diwajibkan. Nah, penyebab diharamkannya seorang bertaklid diantaranya adalah 1. Apabila seorang bertaklid hanya semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang, yang dimana itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, apabila seseorang bertaklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuannya, seperti contohnya adalah ketika seseorang menyembah berhala tetapi tidak mengetahui kemampuan dan kekuasaan berhala tersebut. Dan yang ketiga adalah apabila seseorang bertaklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan seseorang bertaklid itu mengetahui bahwa perkataan atau pendapat orang tersebut adalah salah. Kemudian, hukum taklid menjadi diperbolehkan apabila seseorang bertaklid kepada seseorang mujtahid atau beberapa mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui mengenai hukum Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan persoalan atau suatu peristiwa, dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikutinya tersebut. Dengan kata lain, bahwa taklid itu hanya untuk sementara saja. Termasuk pula di dalamnya taklid seorang awam kepada ulama yang dipercayainya, selama orang awam itu belum menemukan alasan dari pendapat-pendapat ulama yang diikutinya. Dan kemudian, hukum taklid sendiri menjadi diwajibkan kepada orang yang perkataannya dapat dijadikan sebagai dasar hujah. Salah satu contohnya yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat disayangkan sekali apabila taklid yang berkembang pada masa ini hanya berpusat pada buku-buku saja, bukan kepada ulama ataupun mujtahid yang telah diakui kebenarannya oleh kaum muslimin. Kemudian, beberapa faktor sosial yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala tasyrik pada masa mukolidun diantaranya 1. Daulah Islamiyah terbagi-bagi dalam sejumlah kerajaan, di mana para raja, penguasa, dan rakyatnya itu saling bermusuhan. Yang
kedua, para imam mujtahid terbagi-bagi menjadi beberapa golongan. Para pengikut setiap mazhab dan aliran dengan segala cara berusaha membela dan mengumpulkan mazhab dan alirannya sendiri-sendiri. Namun tidak hanya itu, mereka juga saling menyalahkan dan melemahkan aliran dan mazhab lainnya yang dirasa berbeda dan bertentangan dengan mazhab mereka. Faktor yang selanjutnya adalah pada masa itu umat Islam kurang memperhatikan prosedur pembuatan serta peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, banyak sekali umat Islam yang berani melakukan ijtihad serta mengabaikan peraturan dan persyaratan ijtihad yang seharusnya sangat ketat dan selektif, yang kemudian berakibat terjadinya krisis hukum dan krisis ijtihad dikarenakan terlalu banyaknya suara dan ide yang bertentangan satu sama lain. Pada masa itu teman-teman, kondisi suatu negara menjadi kacau karena banyak fatwa hukum serta keputusan lembaga peradilan yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Akibatnya, kondisi hukum dan syariah menjadi carut-marut. Tidak jelas lagi yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Para ulama mulai menyadari bahwa syariah dalam masa itu berada dalam bahaya. Maka, pada abad keempat Hijriah, para ulama memaklumkan penutupan pintu ijtihad. Para ulama mengharuskan para mufti dan para qadhi memegangi hukum para imam-imam terdahulu. Faktor yang keempat adalah pada masa itu para ulama banyak yang mengalami penyakit moral, yang mana dengan adanya penyakit moral tersebut dapat menghalangi naiknya derajat ijtihad mereka. Penyakit moral yang pada saat itu diderita oleh para ulama adalah adanya sifat egoisme dan saling mendengki antara satu dengan lainnya. Nah, dikisahkan pada masa itu, jika ada seseorang ulama yang mencoba untuk berijtihad, yang berarti akan terbuka bagi dirinya pintu kemasyhuran, maka ulama yang lain akan menghalangi dengan berbagai cara. Begitupun jika seorang ulama mencoba melontarkan fatwa dan pendapatnya tentang suatu kejadian, maka ulama yang lain dengan berbagai cara akan meremehkan pendapat itu dan merusak fatwanya. Perkembangan fikih dan tradisi penulisannya pasca adanya gejala-gejala tasyrik pada masa Mukallidun. Pertumbuhan dan perkembangan fikih Islam sangat berkaitan dengan kemajuan yang dicapai masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, setelah kondisi negara-negara Islam yang mulai melemah seiring dengan jatuhnya kota Baghdad, maka fikih Islam mulai mengalami kemunduran. Sejak saat itu, mulai berkembang semangat taklid di mana untuk menghadapi berbagai masalah hukum yang muncul pada saat itu, para ulama fikih kurang menggunakan daya pikir dan lebih banyak mengikatkan diri pada pendapat ulama-ulama terdahulu. Sedangkan untuk tradisi penulisan fikih sampai pada paruh abad pertengahan sudah berkembang 3 bentuk penulisan, yaitu yang pertama adalah fikih yang bercampur hadis dan fatwa sahabat atau tabi'in, yang kedua fikih yang ditulis secara terpisah dengan hadis, dan yang ketiga adalah fikih yang ditulis secara komparatif, di mana pada 2 metode terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berikut ini kami paparkan sedikit beberapa ulama yang tetap aktif dalam kepenulisannya pasca tertutupnya pintu ijtihad. Dari sedikit gambaran tersebut, maka kita dapat menyimpulkan
bahwa sebenarnya tradisi penulisan dalam Islam tidak pernah terhenti. Walaupun sempat terhalang oleh tertutupnya ijtihad ulama serta merebaknya fenomena taklid pada dunia Islam. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kritikan atas tulisan-tulisan tersebut, termasuk kritikan bahwa karya-karya tersebut tidak orisinil. Dengan kata lain, hanya mengulang atau mempertegas pemikiran imam mazhab terdahulu. Telah selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.